Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai manajemen berbasis sekolah, di mana materi ini merupakan kelanjutan dari materi dalam mata kuliah Administrasi Persekolahan untuk mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Mohon bisa dipahami setiap penjelasan yang akan saya sampaikan pada materi kali ini. Yang pertama yang harus kita pahami itu adalah pengertian dari manajemen. Karena manajemen berbasis sekolah itu ya pasti ada pembahasan mengenai manajemennya. Nah, itu harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, mungkin saudara pun sudah paham ya tentang manajemen ini karena ada di mata kuliah pengantar manajemen. Ya, kita ulas saja sedikit dan apa kaitannya dengan manajemen berbasis sekolah ini. Nah, manajemen adalah suatu proses mengelola sumber daya secara efektif untuk tujuan tertentu. Sumber daya apa? Nah, sumber dayanya itu mencakup kekuasaan, pengetahuan, teknologi, keuangan, manusia, material, dan waktu. Manajemen merupakan sesuatu yang mendasari semua kegiatan dalam organisasi. Nah, dengan adanya manajemen, maka diharapkan suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang diinginkan, dapat menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang bertentangan, dan dapat mencapai efisiensi dan efektivitas. Nah, dalam sumber daya pun kita harus bisa memahami bahwa sumber daya itu tidak hanya bersifat fisik, tetapi ada juga yang non-fisik. Seperti tadi pengetahuan. Pengetahuan itu kan non-fisik, sumber daya non-fisik gitu ya. Tidak tampak gitu. Nah, salah satu organisasi yang ada di sekitar kita, salah satu contohnya adalah sekolah. Nah, makanya penting bahwa kita, orang-orang nanti yang ada di lingkungan sekolah, memahami apa itu manajemen berbasis sekolah. Bagaimana pengelolaan organisasi di lingkungan sekolah. Nah, itu yang akan kita bahas pada materi kali ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dari manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah atau madrasah atau sering disingkat MBS adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan yang dalam hal ini kepala sekolah atau kepala madrasah beserta dengan guru dan dibantu oleh komite sekolah atau komite madrasah dapat mengelola kegiatan pendidikan. Nah, itu tertera pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 51 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung warga sekolah. Nah, warga sekolah itu baik itu guru, peserta didik, kepala sekolah, karyawan, ya atau tenaga kependidikan, orang tua, dan juga masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pemerintah nasional. Nah, manajemen berbasis sekolah atau bahasa Inggrisnya itu school-based management adalah suatu pendekatan politik yang bertujuan untuk merancang kembali pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, peserta didik, kepala sekolahnya itu sendiri ya, dan juga meningkatkan partisipasi atau peran dari masyarakat. Nah, manajemen berbasis sekolah merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan di sekolah sesuai dengan kebutuhannya melalui pemberdayaan sumber-sumber daya yang ada, termasuk peran dari masyarakat, sehingga lebih mencerminkan adanya upaya peningkatan pemberian pelayanan penyelenggaraan pendidikan secara demokratis, transparan, dan akuntabel atau tanggung jawab secara nyata untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih efisien dan lebih efektif tanpa mengesampingkan tujuan pendidikan nasionalnya. Nah, jadi
Itu MBS ya. Jadi MBS itu adalah pengelolaan sekolah ya, yang dilakukan oleh sekolahnya itu sendiri ya. Tetapi tetap harus melihat acuan dari sistem pendidikan nasionalnya. Tetapi dalam pengelolaannya, dalam penyelenggaraannya itu kembali lagi diberikan kekuasaan, diberikan wewenang kepada sekolahnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan apa yang hendak dicapai oleh sekolahnya itu sendiri. Itu ya MBS atau manajemen berbasis sekolah yang harus kita pahami bersama. Selanjutnya kita akan membahas konsep manajemen berbasis sekolah. Nah, yang pertama adalah suatu pendekatan pengelolaan sekolah dalam rangka desentralisasi pendidikan. Desentralisasi itu maksudnya pengelolaan diberikan tanggung jawab kepada sekolahnya itu sendiri. Jadi MBS di sini bagaimana pemerintah pusat memberikan kewenangan atau kekuasaan mengenai pengelolaan sekolah kepada sekolahnya itu sendiri, tetapi tetap dengan mengacu kepada sistem pendidikan nasionalnya. Lalu konsep yang kedua, memberikan kewenangan yang lebih luas kepada sekolah untuk mengambil keputusan mengenai pengelolaan sumber daya pendidikan sekolah, baik itu manusia, keuangan, material, metode, teknologi, wewenang, dan waktu. Nah, menurut konsep ini, jadi bagaimana sekolah itu diberikan kewenangan, diberikan keleluasaan dalam mengambil keputusan untuk pengelolaan sumber daya yang ada di lingkungan sekolahnya. Contohnya, kalau misalkan pengelolaan manusianya berarti nanti di dalamnya itu ada bagaimana pengelolaan guru atau pengembangan dari gurunya, ya, lalu tenaga kependidikannya, dan juga peserta didiknya. Jadi bagaimana caranya untuk mengembangkan dari peserta didiknya. Ataupun contoh lainnya, misalkan dalam penentuan biaya sekolah. Nah, sekolah itu diberikan kewenangan dalam melakukan penentuan biaya yang dibebankan kepada peserta didik. Tetapi tetap harus ada laporan secara periodik tentang penggunaan biaya tersebut dalam rangka untuk mencapai mutu sekolah yang diinginkan atau yang diharapkan. Nah, kita mungkin tahu juga ya bahwa masing-masing sekolah itu biayanya kan berbeda-beda, ya. Nah, itu adalah salah satu MBS gitu, manajemen berbasis sekolah, ya, di mana sekolah-sekolah itu dalam penganggaran biayanya itu pasti berbeda-beda sesuai dengan sekolahnya masing-masing, sesuai dengan fasilitas-fasilitas yang ada di lingkungan sekolahnya masing-masing. Lalu yang ketiga, didukung dengan partisipasi yang tinggi dari warga sekolah, orang tua, dan masyarakat. Warga sekolah itu contohnya seperti guru, tenaga kependidikan, lalu peserta didik, ya, dan karyawan-karyawan yang lain yang ada di lingkungan sekolahnya. Dan juga harus ada peran dari orang tua dan masyarakat. Biasanya kita sebut dengan komite sekolah. Nah, dalam penentuan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh sekolah, hendaknya itu harus ada partisipasi dari warga sekolah maupun dari komite sekolah atau orang tua dan juga masyarakat yang ada di lingkungan sekolahnya. Sehingga dalam pelaksanaannya betul-betul bisa mengarah kepada pencapaian yang diinginkan, termasuk partisipasi dari masyarakatnya. Dan yang terakhir, konsep manajemen berbasis sekolah yaitu sesuai dengan kerangka kebijakan pendidikan nasional dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Maksudnya di sini adalah walaupun MBS itu memberikan kewenangan kepada sekolah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan sekolahnya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaannya harus mengupayakan sesuai dengan kerangka kebijakan dari pendidikan nasionalnya yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu dalam sistem pendidikan nasional. Nah, harus mengarah kepada hal tersebut. Jadi bebas itu tidak sebebas-bebasnya, tetap harus mengarah kepada tujuan nasionalnya. Contoh misalkan, tujuan nasional pendidikan itu yang pertama menciptakan manusia yang memiliki
atau yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu adalah tujuan yang harus dicapai oleh semua sekolah. Tetapi dalam pelaksanaannya, silakan masing-masing sekolah untuk eh, mengembangkan ya supaya peserta didik itu mengarah kepada pencapaian tujuan tersebut. Contoh misalkan kegiatan yang dilakukan oleh sekolah ada yang melaksanakan misalkan dalam setiap awal pembelajaran mereka baca Quran dulu sama-sama ya. Atau misalkan di awal pembelajaran itu membaca Asmaul Husna dulu. Atau misalkan ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kerohaniannya dalam setiap minggunya, misalkan di setiap Jumat, misalkan pagi-paginya ada kajian kerohanian dulu. Nah, itu adalah dilakukan oleh sekolahnya masing-masing. Tetapi arahnya adalah kepada tujuan pendidikan nasional yang tadi, yaitu menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu adalah konsep dari manajemen berbasis sekolah yang harus kita pahami. Nah, adapun yang menjadi landasan hukum dari manajemen berbasis sekolah ini adalah ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu ada pada pasal 51 ayat 1 yang menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Nah, atau yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah di sini adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan yang dalam hal ini kepala sekolah atau kepala madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah. Ya, seperti yang tadi komite orang tua maupun masyarakat atau tokoh masyarakat di lingkungan sekitar. Nah, dalam mengelola kegiatan pendidikannya. Nah, jadi itu ya, makanya MBS itu harus dilakukan karena ada landasan hukumnya. Jelas landasan hukumnya. Ada pada sistem pendidikan nasionalnya. Nah, itu yang menjadi dasar dan harus kita pahami. Sehingga MBS harus dilakukan oleh sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari manajemen berbasis sekolah. Tujuan utama penerapan manajemen berbasis sekolah ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan meningkatkan relevansi pendidikan di sekolah dengan adanya wewenang yang lebih besar dan lebih luas bagi sekolahnya itu sendiri untuk mengelola urusannya sendiri. Nah, adapun tujuan lain dari manajemen berbasis sekolah ini adalah yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Jadi diharapkan dengan MBS, sekolah mampu mengelola dan memberdayakan apa yang menjadi sumber daya yang ada di lingkungan sekolahnya. Sehingga dari sumber daya yang ada itu bisa meningkatkan mutu dari pendidikannya itu sendiri. Lalu yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Nah, tujuan MBS ini juga mengharapkan adanya peran serta atau partisipasi dari warga sekolah, baik itu guru, tenaga kependidikan, peserta didik gitu ya, dan juga masyarakat yang ada di lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan sekolah. Lalu tujuan yang ketiga dari MBS ini adalah meningkatkan tanggung jawab sekolah terhadap sekolahnya itu sendiri. Maksudnya di sini adalah sekolah memiliki tanggung jawab mengenai pengembangan ataupun peningkatan dari mutu sekolahnya. Sehingga diharapkan sekolah mampu mengembangkan apa yang ada di dalam lingkungannya sekolah itu. Sehingga nantinya tujuan dari pendidikannya ataupun tujuan dari sekolahnya itu bisa tercapai dengan baik.
Lalu yang keempat, meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Nah, dari tujuan MBS ini juga diharapkan bahwa ada kompetensi yang sehat antara sekolah dengan sekolah yang lain, ya, dengan memperlihatkan dari sisi mutu sekolahnya. Sehingga nanti eh, tujuannya ini adalah orang tua dan masyarakat itu mereka ketika menyekolahkan anaknya akan merasa percaya dengan sekolahnya karena mutu sekolahnya itu baik. Nah, itu adalah tujuan dari manajemen berbasis sekolah yang harus kita pahami bersama. Selanjutnya, manfaat dari manajemen berbasis sekolah. Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di lingkungan sekolah bermanfaat untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, keluasan, dan sumber daya untuk meningkatkan mutu sekolahnya itu sendiri. Adapun manfaat lain dari manajemen berbasis sekolah ini adalah yang pertama, sekolah sebagai lembaga pendidikan lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya. Sehingga diharapkan sekolah dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan lembaganya. Dan pada akhirnya mutu pendidikannya itu akan baik. Lalu manfaat yang kedua, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didiknya. Maksudnya di sini adalah eh, sekolah itu yang tahu mengenai kebutuhan dari sekolahnya. Sehingga dalam pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh sekolah itu harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lingkungan sekolahnya. Nah, dengan memperhatikan juga sumber daya yang ada di lingkungan sekolahnya juga. Lalu manfaat yang ketiga, sekolah bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya. Sehingga sekolah akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakannya. Manfaat yang terakhir adalah sekolah dapat melakukan persaingan sehat dengan sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat. Jadi diharapkan dengan dijalankannya MBS ini, sekolah-sekolah itu akan melakukan persaingan yang sehat. Yang diperlihatkannya itu adalah mutu dari masing-masing sekolahnya, ya. Ditambah adanya partisipasi atau peran serta dari orang tua, masyarakat, maupun dari lingkungan pemerintah daerah setempat. Sehingga nanti dalam pengambilan keputusan bagi orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya, itu akan melihat dari mutu-mutu sekolah-sekolahnya. Nah, itu adalah manfaat dari manajemen berbasis sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Ada 3 konsep dasar dalam pelaksanaan MBS ini. Yang pertama adalah otonomi. Otonomi adalah kewenangan sekolah dalam mengatur dan mengurus kepentingan sekolah dalam mencapai tujuan sekolahnya itu sendiri dan untuk menciptakan mutu pendidikan yang baik. Nah, otonomi di sini bisa berarti juga bahwa segala hal yang akan dilakukan oleh sekolah itu diatur dan dilaksanakan oleh sekolahnya itu sendiri, ya. Dan yang pasti harus mengarah kepada pencapaian dari tujuan sekolahnya, sehingga nantinya bisa menciptakan mutu sekolah yang baik. Lalu konsep dasar yang kedua adalah kemandirian. Kemandirian adalah langkah dalam pengambilan keputusan, tidak tergantung pada birokrasi yang sentralistik atau berpusat pada pemerintah pusat dalam mengelola sumber daya yang ada,
mengambil kebijakan, mengambil strategi, dan metode dalam memecahkan persoalan yang ada. Sehingga sekolah mampu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada ataupun sumber-sumber daya yang tersedia di lingkungan sekolahnya. Jadi diharapkan dengan pelaksanaan MBS ini, sekolah itu mampu mandiri dalam pengambilan keputusan ataupun dalam penerapan pelaksanaan kegiatannya yang harapannya untuk mencapai tujuan pendidikannya. Lalu yang ketiga adalah demokratis. Demokratis di sini adalah keseluruhan elemen-elemen sekolah yang dilibatkan dalam menetapkan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan untuk mencapai tujuan sekolah demi memungkinkan tercapainya pengambilan kebijakan yang mendapat dukungan dari seluruh elemen-elemen yang ada di lingkungan sekolahnya atau dukungan dari warga sekolah, baik itu guru, tenaga kependidikan atau TU, peserta didik, ya, maupun elemen-elemen lain yaitu orang tua dan masyarakat. Nah, itu jadi demokratis di sini adalah bagaimana sekolah dalam menyusun, dalam merencanakan, lalu dalam melaksanakan harus melibatkan elemen-elemen yang ada di lingkungan sekolahnya tadi. Nah, itu adalah konsep dasar pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip dalam pengelolaan manajemen berbasis sekolah. Prinsip yang pertama adalah prinsip ekuifinalitas. Nah, prinsip ini didasarkan pada teori manajemen modern yang berasumsi bahwa terdapat beberapa cara yang berbeda-beda untuk mencapai suatu tujuan. Nah, maksudnya di sini adalah sekolah harus bisa menekankan fleksibilitas. Jadi harus fleksibel, tidak monoton gitu ya. Sehingga sekolah harus dikelola oleh warga sekolahnya menurut kondisi sekolahnya itu sendiri. Dan juga dengan memperhatikan sumber daya yang ada atau yang dimiliki oleh lingkungan sekolahnya. Ya, sehingga bagaimana dengan prinsip ini sekolah bisa menjalankan segala aktivitasnya, ya, dan sesuai juga dengan apa yang dimiliki oleh sekolahnya. Lalu prinsip yang kedua adalah prinsip desentralisasi. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan pada salindia sebelumnya, bahwa desentralisasi itu adalah pemberian kewenangan kepada sekolah untuk melaksanakan segala aktivitas yang ada di lingkungan sekolahnya, tetapi tetap mengacu kepada sistem pendidikan nasionalnya. Jadi bagaimana pengelolaan dilakukan oleh sekolahnya. Nah, prinsip desentralisasi ini konsisten atau sejalan dengan prinsip ekuifinalitas, yang artinya bahwa pengelolaan sekolah ya harus dilakukan oleh sekolahnya itu sendiri. Jadi prinsip desentralisasi ini menekankan segala kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh sekolah harus berdasarkan keputusan dari warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, peserta didik, tenaga kependidikan atau TU, serta ada peran juga dari orang tua dan juga masyarakat. Lalu prinsip yang ketiga adalah prinsip sistem pengelolaan mandiri. Nah, prinsip ini terkait dengan prinsip sebelumnya, yaitu pengelolaan sekolah harus oleh sekolahnya itu sendiri. Nah, ketika sekolah menghadapi permasalahan, maka hendaknya harus diselesaikan dengan caranya sendiri, ya. Karena sebetulnya yang tahu bagaimana kondisi dan masalah yang dihadapi ya sekolahnya gitu. Termasuk bagaimana cara menyelesaikannya ya sekolah yang tahu gitu, ya. Terutama dilihat juga dari sumber daya yang dimiliki oleh sekolahnya. Jadi diharapkan dengan MBS ini bahwa sekolah itu bisa mandiri dan juga dapat menjalankan segala aktivitas yang terkait dengan sekolahnya. Lalu prinsip yang keempat adalah prinsip inisiatif sumber daya manusia. Nah, berdasarkan perspektif ini,
Maka manajemen berbasis sekolah bertujuan untuk membangun lingkungan yang sesuai untuk warga sekolah agar dapat bekerja dengan baik dan mengembangkan apa yang menjadi potensinya, ya, baik potensi gurunya, ya, potensi tenaga kependidikan, potensi dari peserta didiknya. Nah, oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan dapat diukur dari perkembangan aspek sumber daya manusianya. Nah, itu adalah keempat prinsip dalam pengelolaan manajemen berbasis sekolah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen manajemen berbasis sekolah. Ada 7 komponen manajemen berbasis sekolah. Yang pertama adalah manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan kegiatan yang dititik beratkan kepada kelancaran pembinaan situasi belajar mengajar. Nah, kurikulum adalah segala pengalaman pendidikan yang diberikan oleh sekolah kepada seluruh peserta didik, baik dilakukan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Yaitu kita mengenal yang namanya kurikuler, ya, ko-kurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, itu maksud dari pemberian kurikulum yang ada di lingkungan sekolahnya. Lalu yang kedua, manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik. Mulai dari mereka masuk ke sekolah tersebut sampai dengan mereka keluar dari sekolah tersebut. Nah, manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur, serta mampu untuk mencapai tujuan pendidikan sekolahnya. Komponen yang ketiga adalah manajemen guru. Keberhasilan manajemen berbasis sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan pimpinan atau kepala sekolah dalam mengelola atau mengembangkan tenaga pendidik atau guru yang tersedia di sekolah. Manajemen tenaga guru ini bertujuan untuk mendayagunakan tenaga pengajar atau guru secara efektif dan efisien untuk bisa mencapai hasil yang optimal. Lalu yang keempat, manajemen keuangan dan pembiayaan. Nah, keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen yang lainnya atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, manajemen komponen keuangan harus dilaksanakan dengan baik dan teliti, mulai dari tahap penyusunan anggaran, penggunaan, sampai pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar semua dana sekolah itu benar-benar dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Nah, tidak terjadi korupsi, ya, kolusi ataupun nepotisme. Nah, terkait dengan manajemen keuangan dan pembiayaan sekolah akan lebih dibahas nanti, ada pembahasannya di mata kuliah ekonomi pendidikan. Nah, selanjutnya yang kelima, manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, ya, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Nah, kegiatan manajemen sarana dan prasarana itu meliputi dari perencanaan kebutuhan, lalu pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan sekolahnya, pemeliharaan sarana dan prasarananya, dan juga pengawasan dari penggunaan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolahnya. Lalu yang keenam, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan masyarakat adalah kegiatan organisasi untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat agar mereka mendukung dengan sadar dan sukarela terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lingkungan sekolahnya.
Nah, kegiatan hubungan masyarakat yang dilakukan yaitu dengan memberikan informasi dan penerangan untuk memberikan pemahaman di kalangan masyarakat tentang tugas-tugas dan fungsi yang diemban oleh lembaga pendidikan, termasuk mengenai kegiatan yang sudah, sedang, dan akan dilakukan oleh sekolah untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara pihak sekolah dengan masyarakat. Lalu yang ketujuh, dari komponen MBS ini adalah manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus meliputi manajemen perpustakaan, kesehatan, dan keamanan sekolah. Nah, perpustakaan sekolah sebagai sarana pendidikan yang sangat penting harus diselenggarakan secara efektif dan efisien. Manajemen layanan khusus lainnya adalah layanan kesehatan dan keamanan. Nah, sekolah sebagai satuan pendidikan yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan proses pembelajaran, tidak hanya bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap saja, tetapi harus mampu menjaga dan meningkatkan juga kesehatan jasmani dan rohani peserta didiknya. Di samping itu, sekolah juga perlu memberikan pelayanan keamanan kepada peserta didik dan para gurunya yang ada di lingkungan sekolah, agar mereka dapat belajar dan melaksanakan tugas dengan tenang dan nyaman. Nah, itu adalah ketujuh komponen manajemen berbasis sekolah. Demikian materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi manajemen berbasis sekolah. Mudah-mudahan saudara bisa memahami setiap penjelasan yang sudah saya sampaikan. Dapat kita simpulkan bahwa manajemen berbasis sekolah merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan di sekolah sesuai dengan kebutuhannya melalui pemberdayaan sumber-sumber daya yang ada atau yang tersedia, termasuk partisipasi atau peran serta dari masyarakat, sehingga lebih mencerminkan adanya upaya peningkatan pemberian pelayanan penyelenggaraan pendidikan secara demokratis, transparan, dan akuntabel untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih efisien dan efektif tanpa mengesampingkan dari tujuan pendidikan nasionalnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.